matematika. Di baris itu Les, kamu lihat kelompok mereka gagal total. Gagal? Kenapa? Kita sudah bagi tugas masing-masing kan? Iya, tapi kelompok yang lain mereka kita tak sendiri. Wah, kalau gitu sudah sama Dinar. Kelompok kita jadi kelompok yang matematik dan sama lingkungan. Nilai plus di yang mencuri. Hari ini intinya kita lihat kita bagi nilai yakin kita pasti nilai 60 gitu. Nah itu sih Nak, kita kan semua udah benar keras, apalagi kamu nyusun narasinya sama yang ada. Saya benar, tapi aku ngerti perasaanmu kok. Kadang kita lihat yang lain buat jadi kecil hati. Intinya sih Nak, kita sudah memvonis sebelum hasilnya keluar, itu namanya berpikiran negatif. Gimana sih kelompok lain kita nilai A? Apa kita buat pada kita tidak? Mungkin kelompok lain yang berlebihan di tingkat produksi dan juga teknologi mereka. Karena kan kita punya kreativitas dan juga akan membuat hal mereka jadi lebih bagus. Lagian penilaian seni budaya itu fokus pada konsep, kerjasama tim, dan kreativitas kita. Wah, luar biasa. Kelompok itu tidak soal kreativitas tidak bisa dilihat uang. Mereka ada juara di hati. Ya juara dia kita kalau ternyata jelek. Kalau jelek itu merupakan pelajaran dari kita. Yang penting kita udah bisa nyoba membuat barang bekas menjadi barang lebih bagus. Anggap saja ini pelajaran, kalau kita tidak mulai, kita tidak tahu. Hasil bagus, kita bangga. Hasil jelek kita perbaiki, semua hasil bagus. Ya benar, aku terlalu fokus dengan pertandingan sampai lupa menghargai eksamen. Bagus Nak, fokus saja apa yang bisa kita kontrol atau hasil kerja kita. Jangan fokus pada hal yang tidak bisa kita kontrol atau hasil kerja kelompok orang lain. Nah, sekarang kalau kita pulang, sekarang kita harus bekerja keras dan berpikir positif. Baik teman-teman, ayo kita pulang, kita tunjukkan hasil karya kita dari hati. Setuju, ayo! Kisah tersebut sama seperti Gideon yang ada dalam Alkitab, yaitu saat bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu mereka menyembah patung. Karena itu, Tuhan tidak menolong bangsa Israel. Bangsa Israel pun dikalahkan oleh bangsa Midian. Bangsa Israel pun ketakutan dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Orang Israel menjadi sangat miskin. Akhirnya mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Suatu hari, ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum. Namanya Gideon. Datanglah malaikat Tuhan berkata, "Hai Gideon, pahlawan pemberani, selamatkanlah bangsamu." Gideon berkata bahwa dia masih muda. Bagaimana bisa menyelamatkan bangsanya? Malaikat itu berkata bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Tuhan memberikan tanda ke-1 kepada Gideon. Ketika Gideon membawa daging dan roti, tiba-tiba daging dan roti itu terbakar. Tuhan menerima persembahan Gideon. Besoknya, Gideon meminta tanda. Pagi hari hanya bulu domba yang terkena embun, tanahnya tidak. Ternyata benar, Tuhan hanya memberi embun di bulu domba saja. Itu tanda kedua. Besoknya, hanya tanah saja yang terkena embun. Itulah tanda ketiga. Akhirnya, Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan menyertainya menjadi pemimpin perang. Dari kisah tersebut, kita mengambil pelajaran bahwa pikiran positif sejak awal dan pikiran bahwa Tuhan akan menyertai kita itu sangat penting dalam memecahkan sebuah masalah. Selalu di hati dan pikiran. Ya kan? Action. Bukan.